apakah perdamaian antara Rusia dengan Ukraina masih nunggu Presiden Anies Baswedan? Jadi banyak yang menganggap begitu, para netizen itu, kalau KKB ingin damai, ingin menyerahkan diri, harus nunggu Presiden Anies Baswedan di 2024. Jadi para netizen itu sangat sangat berkomentar seperti itu. Ketika Pak Jokowi itu ke Ukraina, ke Rusia, dianggap sudah terlambat begitu. Kenapa di waktu konflik besar-besaran Pak Jokowi ke sana membawa visi perdamaian, kok sekarang itu baru-baru membawa visi perdamaian, terus kemudian dia foto dengan sisa-sisa gedung yang dihancurkan oleh Rusia, itu datang. Apakah itu di situ dianggap sebagai tidak tepat waktu? Jadi para netizen banget yang nyinyirin Pak Jokowi begitu kan. Selamat siang para mantan, selamat siang para mantan-mantan kalian yang tadi malam lagi putus, lalu negosiasi ingin balikan. Cerita-cerita seperti ini dianggap mirip dengan bahwa Pak Jokowi lagi membawa visi misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Mengapa Pak Jokowi tidak membawa visi misi perdamaian di KKB Papua? Jadi banyak begitu kan, para netizen memberikan statement, mengapa Pak Jokowi itu lupa dengan KKB Papua sehingga saudara-saudara kita banyak yang terbunuh, terus kemudian keamanan dari Polri dan TNI banyak yang terbunuh, kenapa tidak memikirkan itu? Jadi bahwa pertemuan Pak Jokowi begitu membawa visi perdamaian ke Ukraina, terus kemudian ke Rusia. Dianggap terlambat bagi netizen. dianggap terlambat bahwa Pak Jokowi mengapa ketika waktu konflik kemudian Ukraina meminta Pak Jokowi untuk mengirimkan senjata ke Ukraina, tetapi Pak Jokowi menolak begitu. Tetapi sekarang setelah gedung-gedung dihancurkan semua, terus kemudian ada sisa-sisa gedung yang dihancurkan oleh tentara Rusia, lalu kemudian Pak Jokowi datang seolah-olah dia prihatin terhadap itu. Tapi memang konsepnya memang membawa perdamaian begitu. Tapi setelah banyak nyinyiran dari Rocky Gerung, dari Rizal Ramli, terus kemudian dari netizen, mengapa Pak Jokowi baru datang sekarang begitu? Karena dianggap bahwa ini sudah terlambat begitu. Terlambatnya ketika Pak Jokowi foto ketika gedung dihancurkan begitu oleh Rusia begitu. Dan bahkan Pak Jokowi ini memberikan statement akan membawa visi perdamaian. Setelah nyampe ke Putin, Presiden Rusia, tetapi apa yang disampaikan oleh Presiden Ukraina lalu kemudian disampaikan kepada Putin sebagai Presiden Rusia begitu. Jadi untuk membawa visi perdamaian itu ya sangat minim sekali menurut saya pribadi kan. Menurut minim dalam artian bahwa ya itu kan bukan soal konflik biasa, tapi konflik secara internasional begitu. Ada kepentingan-kepentingan tersendiri untuk Rusia. Maka disinilah yang kemudian Pak Jokowi dinyinyirin bagi para netizen begitu. Mengapa? Karena Pak Jokowi ini dianggap gagal membawa visi-visi perdamaian di KKB Papua begitu, yang begitu banyak puluhan yang sudah meninggal begitu. Ada anggota TNI, anggota Polri, kasihan banget sama mereka begitu, yang jaga di sana lalu kemudian dibunuh, nggak ada terus menerus begitu kan. Jadi artinya bahwa kalau saya sih mengapresiasi sekali ketika Pak Jokowi membawa visi perdamaian, tetapi netizen-netizen sekarang ini begitu
memberikan komentar yang dianggap bahwa ini adalah suatu satu ketinggalan, satu pencitraan bagi Pak Jokowi, dianggap seperti itu. Bahwa kalau saya pribadi menganggap bahwa antara presiden saling negosiasi misalnya dengan perdamaian itu hal yang baik menurut saya. Tetapi perlu diingat bahwa kalau bisa perdamaian itu yang bisa membawa dampak positif lah bagi dua negara itu. Artinya Indonesia juga mempunyai dampak positif. Terus kemudian di Presiden Putin, terus Presiden Ukraina juga membawa dampak positif. Jangan-jangan ini masih ada konflik lagi antara Rusia dengan Ukraina, begitu. Jadi apa yang disampaikan para netizen memang serba salah sebenarnya. Artinya dianggap Pak Jokowi tidak prihatin terhadap KKB, terus kemudian mengapa masih membawa visi misi besar perdamaian ke ke luar negeri, mengapa tidak memperbaiki di Indonesia itu sendiri. Tetapi banyak yang komentar bahwa para netizen itu mengomentar bahwa ya tolong Pak Jokowi pulang ke Indonesia. Minyak goreng tidak bisa diatasi. Ada yang mengatakan Pertalit masih ngantri, Pertamax masih ngantri. Jadi komentar-komentar netizen itu menurut saya ya memang ada yang pro, ada yang kontra terhadap Pak Jokowi. Tapi yang paling penting bahwa Pak Jokowi itu memang harus membenarkan seperti KKB di Papua, bagaimana antara TNI Polri itu benar-benar aman di sana, begitu kan. Ketika ada KKB misalnya tertembak misalnya, lalu kemudian ada anggota keamanan dari pihak Polri dan TNI, lalu kemudian kena tembak, maka ini simpang siur beritanya. Kenapa nggak dimusnahkan, kenapa nggak ditembak, semoga ini yang menjadi pemicu bahwa dianggap Pak Jokowi gagal begitu untuk membawa visi perdamaian untuk saudara-saudara kita itu. Dianggap seperti itu bagi para netizen. Jadi kalau menurut saya pribadi memang apresiasi lah kepada Pak Jokowi yang membawa visi besar antara negosiasi antara Presiden Ukraina dengan Presiden Rusia, apalagi punya dampak positif untuk Indonesia itu sendiri. Karena memang konflik ini memang skala besar ya, bahwa dampaknya luar biasa. Tetapi anehnya di sini bahwa ketika Presiden Ukraina meminta mengirimkan senjata permohonan ke Indonesia, tapi Pak Jokowi menolak. Lah, waktu itu ketika Pak Jokowi menolak, berarti Indonesia tidak ingin terlibat dalam konflik itu. Memang langkah itu memang benar. Tapi mengapa sekarang masih Pak Jokowi itu membawa visi perdamaian ke Ukraina dan Rusia? Ya mungkin ketika salaman Pak Jokowi dengan Presiden Ukraina, salaman. Presiden Ukraina itu nggak melihat Pak Jokowi, wajah Pak Jokowi, jadi melihat begini, gitu kan? Jadi sambutannya seakan-akan dia sedih. Kenapa Pak Jokowi baru datang hari ini, baru datang ke sini. Jadi ditunjukkan semua gedung-gedung yang hancur kepada Pak Jokowi itu kan, ditunjukkan terus seolah-olah kalau bahasa Indonesia ini yang dihancurkan Rusia, ini kemudian gedung-gedung yang dihancurkan gitu. Jadi Pak Jokowi itu dianggap ya memang wajah-wajahnya Pak Jokowi itu ya memang kelihatan prihatin, sedih, terus kemudian seolah-olah pucat. Dan ini yang menjadi Pak Jokowi prihatin terhadap negara-negara yang konflik, membawa visi besar. Pak Jokowi tidak mudah untuk ke Ukraina aja, itu perjalanannya 12 jam. Bayangkan 12 jam. Ibaratnya dari Surabaya ke Jakarta begitu kan. Itu pun naik kereta begitu. Sepur begitu. Jadi perjalanan itu dikomentari lagi para netizen. Kenapa nggak pakai pesawat? Itu kan lebih mudah, kemudian lebih nyampenya lebih tepat waktu. Gitu kan. Tapi ya orang-orang tidak mengerti itu. Ya ini kan lebih menjaga keamanan sebagai presiden kan begitu kan. Bagaimana kalau seumpama pakai pesawat lalu kemudian ada yang nyerang? Inilah yang tidak diinginkan begitu. Jadi perjalanan yang luar biasa. Setelah itu hari ini langsung ke Presiden ke Rusia, ke Putin,
bagaimana negosiasi itu membawa visi besar itu benar-benar dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau ini berhasil, maka Pak Jokowi dianggap sebagai presiden yang terbaik untuk membawa visi perdamaian. Tetapi belum, jarang sekali ada presiden yang datang di tengah-tengah konflik itu, saking beraninya. Kecuali dulu waktu Presiden Kiai Abdurrahman Wahid itu pernah datang begitu. Jadi saya anggap langkah Pak Jokowi sangat tepat sekali. Tetapi para netizen itu banyak yang menganggap bahwa saudara-saudara kita di KKB itu banyak yang terbunuh di TNI Polri di sana yang menjaga di perbatasan Papua begitu. Itu yang dianggap gagal oleh para netizen dan dianggap nyinyiran lah bagi Pak Jokowi begitu. Tetapi kan Rusia itu kan punya kepentingan-kepentingan tersendiri kepada Ukraina begitu kan. Tidak mungkin dong kepentingan-kepentingan itu setingkat nasional, pasti kan internasional begitu. Sehingga sekarang ini Presiden Ukraina kan meminta bantuan kemana-mana, nggak ditanggapi begitu. Jadi saya rasa bahwa langkah ini adalah langkah baik. Ada yang mengatakan lagi bahwa apakah perdamaian antara Rusia dengan Ukraina masih nunggu Presiden Anies Baswedan? Jadi banyak yang menganggap begitu, para netizen itu, kalau KKB ingin damai, ingin menyerahkan diri, harus nunggu Presiden Anies Baswedan di 2024. Jadi para netizen itu sangat sangat berkomentar seperti itu. Ketika Pak Jokowi itu ke Ukraina, ke Rusia, dianggap sudah terlambat begitu. Kenapa di waktu konflik besar-besaran Pak Jokowi ke sana membawa visi perdamaian, kok sekarang itu baru-baru membawa visi perdamaian, terus kemudian dia foto dengan sisa-sisa gedung yang dihancurkan oleh Rusia, itu datang. Apakah itu di situ dianggap sebagai tidak tepat waktu? Jadi para netizen banyak yang nyinyirin Pak Jokowi begitu kan. Lah artinya kemudian ada yang menuliskan di kolom komentar berita itu bahwa ya nunggu Anies dulu lah untuk menjadi presiden, baru dunia ini akan damai. Belum tentu, karena semua negara ini punya kepentingan masing-masing. Tidak mungkin seorang kepala negara atau presiden terlibat langsung dengan konflik itu, tidak mungkin. Pasti masih cari solusi-solusi yang terbaik begitu. Ya mungkin kalau Anies jadi presiden ya masih menunggu, mungkin tidak langsung terjun ke konflik itu, karena ini adalah bersifat bahaya. Bisa-bisa Indonesia akan ditekan oleh internasional begitu kan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau Anies misalnya jadi presiden 2024 membawa visi perdamaian, langkah pertama yang harus kita lakukan bagaimana perdamaian KKB dengan dengan aparat antara TNI dan Polri yang ada di Papua begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Jangan lupa tonton terus dan subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen.